untuk P3K, CPNS dan P3K sudah relatif selesai karena TMT-nya 1 Oktober 2025. TMT untuk CPNS 1 Juni 2025, untuk P3K 1 Oktober 2025. Kemudian untuk P3K paruh waktu, TMT-nya kita targetkan semuanya selesai di Desember 2025. Harapan kami selesai di 1 Oktober 2025. Tapi melihat constraint waktu dan jumlahnya, rasa-rasanya tidak memungkinkan sampai dengan 1 Oktober selesai. Karena hari ini sudah tanggal 9 Oktober. Jadi dan kami tidak mengenal berlaku surut untuk penetapan nomor induknya. Kalau SK-nya dimungkinkan itu karena mengikuti TMT-nya. Yang tidak boleh adalah SPMT tidak diperkenankan untuk berlaku surut. Nah, untuk P3K tadi saya sampaikan sudah selesai. Sekarang kita masuk ke P3K paruh waktu. P3K paruh waktu saat ini jadwalnya sudah kita sesuaikan 2 kali. Dan terakhir ini usul penetapan nomor induk ke BKN paling lambat, lanjut saja ini yang awal. Usul penetapan nomor induk P3K paruh waktu itu berakhir tanggal 25 September 2025. Nanti coba kita lihat sudah selesai belum usul dari wilayah kerja kantor regional 3 BKN Bandung. Kemudian ada kenapa tanggal 25 September, harapan kami kalau semua masuk di tanggal 25 September selesai seluruhnya 100% sudah usul masuk, kami bisa menerbitkan NIP-nya dengan TMT 1 Oktober 2025. Harapan kami, maka jadwalnya kami buat demikian. Tantangan untuk pengangkatan P3K paruh waktu. Yang pertama sama hampir mirip dengan yang tadi. Jumlah formasi yang ditetapkan instansi lebih sedikit dari jumlah non-ASN existing. Yang memenuhi syarat sekian banyak, tetapi yang diusulkan untuk P3K paruh waktu tidak mengakomodir semua. Di kota Cimahi saja misalnya, formasi P3K itu ada 1000, yang ikut 1500, berarti yang terangkat akan 1000 kalau sesuai dengan formasinya, rincian kebutuhannya. Kalau semuanya ada pelamarnya, jadi yang akan terangkat 1000, tersisa 500 yang memenuhi syarat untuk diangkat menjadi P3K paruh waktu. Tapi kota Cimahi misalnya loh, ini misalnya saja contoh, hanya punya kemampuan anggaran atau hanya butuh 400, maka hanya mengusulkan rincian kebutuhan Kemenpan 400, padahal yang memenuhi syarat 500, sehingga yang terangkat menjadi P3K paruh waktu hanya 400, menyisakan 100 yang belum jelas nasibnya, seperti yang disampaikan tadi oleh Bapak Wali Kota Cimahi, masih ada sekitar 140 berapa, tapi mereka sepertinya memang tidak ikut seleksi P3K. Jadi yang pertama seperti itu. Kemudian pada perjalanan proses pengangkatan P3K paruh waktu, banyak instansi yang ingin menyesuaikan formasinya. Kalau tidak menambah jumlah atau mengurangi jumlah, tidak merubah jumlah, masih dimungkinkan dengan surat kepada Kepala BKN. Ini kesepakatan dengan arahan dari Ibu Menpan RP. Bapak Ibu, salah satu kendala untuk percepatan pengusulan nomor induk adalah persyaratan antara lain SKCK dan surat keterangan sihat jasmani dan rohani. Untuk surat keterangan sihat jasmani dan rohani sudah kami eliminir dan kami sederhanakan dengan surat keterangan dari dokter yang bertugas di layanan kesehatan milik pemerintah. Itu pertama. Ternyata SKCK menjadi masalah, menjadi penghambat. Karena SKCK itu diterbitkan oleh Polres, Polsek tidak bisa menerbitkan. Dan waktunya mepet sehingga menumpuklah permohonan SKCK di Polres dan Polres tidak bisa mengakomodir karena kapasitasnya terbatas. Pas kalau 3 menit berarti. Jadi kami sederhanakan dengan surat keterangan sedang mengurus SKCK atau surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak memiliki catatan kepolisian. Itu bisa diusulkan. Langsung lanjut saja. Nah, ini sebetulnya yang ingin saya sampaikan.
Dan saya pada kesempatan ini ingin menyampaikan penghargaan kepada Bapak Ibu sekalian pengelola kepegawaian di wilayah kerja kantor regional 3 BKN Bandung, termasuk juga apresiasi untuk Kepala Kantor Regional BKN 3 Bandung yang sudah mengkoordinir. Jadi untuk wilayah kerja kantor regional Bandung yang pertama menyelesaikan pengangkatan CPNS dan P3K. Selesai. Saya anggap tuntas 100%, P3K tahap 1 100%, P3K tahap 2 ini 96%. Ini biasanya ada permasalahan-permasalahan berkas tidak sesuai atau ya berkas tidak sesuai misalnya. Kalau TMS kemungkinan tidak, kalau TMS pasti dianggap sudah selesai. Jadi dari jumlah 72.380 P3K-nya sudah terselesaikan 72.021 atau 99, sekian persen. Ini. Nah, sekarang PR-nya adalah yang masih menjadi PR adalah P3K paruh waktu. 132.000 usul yang masuk BKN, saya tidak cek potensinya berapa. Kemungkinan besar juga sekitar ini. 132.526 yang sudah terbit per teknik 88.816. Jadi yang saya pelototin adalah kakanreknya. Mengapa? Karena usul masuk 132.000, yang terbit baru 88.000. SLE-nya ini data per 8 Oktober, jadi kemarin. Kalau sekarang pasti sudah lebih, sudah berubah sekarang. Ya. Jadi kalau melihat data ini dengan jumlah pegawai yang bekerja misalnya 40, kemungkinan tidak selesai 5 hari. Pada targetnya harus selesai 5 hari. Pertanyaannya masih ingin jadi kakanrek seperti yang Pak Kepala tadi sampaikan. Ya. Tapi Bapak Ibu sekalian, kami yakin ini bisa diselesaikan bagaimana tadi disampaikan oleh Pak Kepala BKN. Kemudian terkait kualifikasi pendidikan dan seterusnya, ini relatif dan yang menjadi alasan pemerintah daerah, kabupaten, kota, provinsi untuk menyampaikan usulan lebih sedikit daripada tenaga dosen yang ada itu umumnya adalah salah satunya adalah keterbatasan anggaran untuk pembayaran gaji calon ASN yang baru ini. Nah ini yang muncul permasalahan-permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan seleksi calon ASN 2024. Lanjut.